Lapas Nusa Kambangan. Lapas Nusa Kambangan bagi sebagian orang merupakan salah satu penjara yang paling mengerikan. Lapas ini terletak di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Lapas Nusa Kambangan terkenal hingga ke luar negeri dan juga sering disebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Bagaimana tidak, penjara ini terkenal mengerikan lantaran memiliki penjagaan yang sangat ketat karena dihuni oleh narapidana kelas kakap dengan hukuman yang berat hingga berujung kematian. Penjara ini juga mendapat julukan Pulau Kematian karena sangat berperan sebagai pusat eksekusi para narapidana. Dahulu pulau ini dinyatakan terlarang pada tahun 1905 oleh Belanda. Pulau ini dijadikan pulau penjara pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintah kolonial membangun penjara di pulau itu untuk para penjahat. Penjara di Nusa Kambangan dibuka pada pertengahan 1920 oleh penguasa kolonial Belanda di Indonesia. Lalu penggunaannya sebagai pulau penjara berlanjut setelah kemerdekaan. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, ratusan pembangkang politik dipenjarakan di pulau itu. Sebagian besar tahanan politik anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang atau simpatisan. Para tahanan ini tidak pernah diadili dan banyak dari mereka meninggal karena kelaparan atau sakit. Pada tahun 1996, pulau ini sempat dibuka untuk umum sebagai tujuan wisata. Pulau ini juga terlibat dalam penanganan pengungsi. Sekitar 140 pengungsi Afghanistan ditahan di pulau itu setelah perahu mereka yang sedang dalam perjalanan menuju Pulau Christmas Australia tenggelam di laut lepas pada 17 Agustus 2001. Namun lebih dari 90 pengungsi ini kemudian melarikan diri pada 19 September 2001, berlayar dengan perahu nelayan kecil dan diyakini menuju Australia. Populasi pulau ini adalah 3.000 jiwa, tidak termasuk narapidana dan staf penjara. Sebagian besar penduduknya adalah orang Jawa, tetapi suku aslinya disebut suku Pejagan. Untuk mencapai pulau ini, orang harus menyeberang dengan kapal feri dari pelabuhan khusus yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dari Pelabuhan Sodong menyeberang ke Cilacap, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 5 menit dan bersandar di Pelabuhan Peri Wijayapura di Cilacap. Feri penyeberangan khusus ini juga diawaki oleh petugas permasyarakatan atau pegawai lapas, khusus untuk kepentingan transportasi pemindahan narapidana dan juga melayani kebutuhan transportasi pegawai lapas beserta keluarganya. Semula terdapat 9 lapas di Nusa Kambangan untuk narapidana dan tahanan politik, tetapi kini yang masih beroperasi hanya tinggal 4, yaitu Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembang Kuning, dan Lapas Permisan. Sedangkan 5 lapas lainnya telah ditutup. Wilayah selatan pulau menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan pantai berkarang dan berombak besar. Wilayah utara menghadap kota Cilacap dan dikelilingi kampung-kampung nelayan sepanjang hutan bakau, antara lain Kampung Laut dan Jojog. Meskipun penjagaannya sangat ketat, nyatanya pernah ada narapidana yang kabur dari Nusa Kambangan. Siapa sajakah itu? Yang pertama ada Johnny Indo. Johnny Indo mempunyai nama asli Johannes Hubertus Eijkenboom. Ia lahir di Garut, Jawa Barat pada 6 November 1948. Ia dikenal sebagai aktor film di era 1980-an. Namun, sebelum aktif bermain film, dia dikenal sebagai perampok emas legendaris pada era 1970-an. Aksi perampokan dia lakukan saat siang hari bersama kelompoknya yang dikenal sebagai Pachinko atau pasukan Cina Kota. Aksinya yang paling dikenal adalah perampokan yang dilakukan pada 1979, tepatnya di sebuah toko emas di daerah Cikini, Jakarta Barat. Sebelumnya, Johnny Indo juga terlibat dalam aksi perampokan di toko emas di kawasan Roxy. Dalam perampokan itu, Johnny berhasil merampas 4 kg emas. Karena kelihayannya, dia berhasil lari dari kejaran polisi. Namun pada akhirnya, Johnny Indo tertangkap setelah aksi ikoniknya di toko emas Cikini. Dia tertangkap saat berada di Sukabumi. Penangkapannya diawali dari salah satu anggota Pachinko yang berhasil ditangkap oleh kepolisian yang akhirnya menggiring pada penangkapan Johnny. Atas tindakan perampokannya itu, Johnny Indo divonis 14 tahun penjara di LP Nusa Kambangan. Namun baru 3 tahun dia di penjara, dia dan 34 napi lainnya berhasil menjebol lapas Nusa Kambangan pada tahun 1982.
Johnny mengaku bahwa ia mencari kelemahan sistem keamanannya, mulai mendeteksi keluar masuk penjaga dan sistem-sistem lainnya, hingga akhirnya dia berhasil melarikan diri dari lapas dengan mengecoh dan melucuti senjata para petugas lapas pada saat itu. Setelah berhasil keluar lapas, dia beserta rekan napi lainnya meninggalkan jejak berupa pakaian, celana dan ikat pinggang dan membuangnya ke arah yang berlawanan untuk mengecoh petugas. Pelariannya dari lapas Nusa Kambangan menjadi berita heboh di seluruh negeri. Bahkan foto pencariannya ada di setiap sudut kota. Hingga akhirnya setelah 12 hari Johnny berhasil ditangkap dan ditahan di lapas yang ada di Tangerang. Yang kedua ada Saman Hasan alias Messi. Dalam laporan yang didapatkan, pria asal Iran tersebut merupakan seorang narapidana Nusa Kambangan yang dipenjara karena kasus obat-obatan terlarang dan divonis 12 tahun penjara. Dalam menjalani masa hukumannya, Messi merupakan tahanan pendamping yang memiliki hidup cukup fleksibel karena diperbolehkan keluar masuk lapas serta terkenal baik sebab sering membantu pekerjaan di bidang pengairan di Nusa Kambangan. Namun pada tanggal 30 Juni 2016, Messi membuat geger seluruh Nusa Kambangan. Pasalnya di sisa masa tahanannya yang terbilang sedikit lagi yaitu 8 bulan, Messi justru kabur dari penjara. Dari bukti yang didapatkan, hilangnya Messi disebabkan oleh kelalaian sipir penjara. Berdasarkan rekaman CCTV yang ditemukan, Messi berhasil kabur dengan mengenakan seragam sipir dan motor sipir Nusa Kambangan. Ia sambil mengenakan helm serta masker wajah. Bahkan setelah pencarian dilakukan, Messi masih belum ditemukan hingga sekarang. Entah masih ada di Indonesia atau sudah ke negara lain. Ada yang tahu kabar Messi? Coba tulis di kolom komentar. Yang ketiga ada Hendra bin Amin dan Agus Triadi bin Masimun. Pasangan napi Hendra bin Amin dan Agus bin Masimun kabur dari Nusa Kambangan pada tahun 2017. Dalam vonis yang diberikan hakim, Hendra dan Agus mendapatkan hukuman 9 dan 10 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pencurian. Saat menjalani masa tahanan di lapas Nusa Kambangan, kedua napi tersebut terbukti melarikan diri pada tanggal 9 Juli 2017. Hendra dan Agus melarikan diri dengan menjebol plafon kamar mandi yang berada di dalam sel. Setelah itu, keduanya melompati kawat berduri dan lari masuk ke dalam hutan di sekitar Nusa Kambangan. Keduanya melarikan diri saat apel penyerahan sipir penjara. Pihak berwajib baru berhasil menangkap keduanya setelah 3 hari. Setidaknya ada 100 pasukan kepolisian yang diturunkan untuk melakukan pengepungan. Hendra ditangkap di sekitaran hutan bakau dan Agus ditangkap di belakang kompleks lapas narkotika. Setelah ditangkap dan diisolasi beberapa minggu, Hendra dan Agus pun dikembalikan ke dalam lapas dan kembali menjalani masa tahanan mereka. Yang terakhir ada Kadarmono. Kadarmono lari dari Nusa Kambangan pada tahun 2017 lalu. Sebagai narapidana yang divonis 14 tahun penjara karena kasus perampokan, Kadarmono dikenal sangat rajin dalam mengerjakan tugas permasyarakatan selama menjalani masa tahanan. Salah satu tugas yang paling ia sukai adalah menggembala sapi. Namun siapa sangka dari hobinya tersebut ada niat tersembunyi dan telah lama ia rencanakan, yaitu lari dari penjara. Setelah 2 tahun menggembala sapi berkeliling Pulau Nusa Kambangan, Kadarmono telah menghafal semua rute pelarian yang paling aman. Dan pada akhirnya, pada tanggal 19 Juni 2017, Kadarmono kemudian melarikan diri saat menggembala sapi yang menjadi tugasnya. Sapinya ia tinggalkan di hutan dan Kadarmono pun melarikan diri. Dalam pencarian yang dilakukan hingga hari ini, Kadarmono sama sekali belum ditemukan. Namun berdasarkan rumor yang beredar, Kadarmono masih berada di sekitar Pulau Nusa Kambangan karena tidak pernah terdeteksi ada yang menyeberang ke Cilacap. Hal tersebut masih menjadi misteri, bagaimana Kadarmono bisa bertahan di hutan selama bertahun-tahun. Sulitnya menemukan napi ini dikarenakan banyak hal, mulai dari kemampuan fisik Kadarmono yang kuat dan otaknya yang cerdas. Kamu ada yang tahu Kadarmono di mana? Coba komen di bawah. Nah, itu dia tentang lapas Nusa Kambangan dan beberapa napi yang berhasil kabur. Semoga kamu suka, jangan lupa subscribe dan makasih. Yudadah, bye-bye.